Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin, dan kali ini kita akan kembali mencari video dari Louis Facet yang berjudul The King of Liars. Mau ngeles apa lagi kau Goldian? Kita langsung tonton videonya, habis oke kita komentar guys. Sekarang pertanyaan saya sederhana lah Goldian. Kalau kau ngaku-ngaku pendeta itu hanya karena pendetamu adalah sebuah sebutan untuk guru secara umum, kenapa kamu edit fotomu itu menggunakan kalung salib? Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan melanjutkan ya untuk membahas atau membongkar kebohongan-kebohongan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan berusaha ini tentunya untuk mencemarkan nama baik dari agama Kristen sendiri. Jadi kalau Louis mengatakan Ustaz Abu Somad itu murtad, Gus Miftah kalau juga besar murtad, itu nggak mencemarkan nama baik Islam. Coba Ustadz yang besar ya, sejuta umat ya, Abu Somad ya, bahkan dari Abu Zar itu ikon Islam yang baru gitu kan, karena dia adalah seorang mualaf ya, diserang oleh Louis. Jadi apa bandingannya orang itu dengan si Goldian? Goldian bukan siapa-siapa coba. Jadi kalau dikatakan Goldian ini katanya menjatuhkan Kristen lah, apalah itu. Bagaimana dengan Anda, Louis? Ya, menyerang Ustadz sejuta umat loh, dari Abu Zar loh, mengatakan itu murtad, kafir lagi gitu kan. Jadi luar biasa ini. Jadi Louis ini dia nggak pernah ngaca, guys. Yang begini, mereka mencatut gelar-gelar yang ada dalam Kristen, pura-pura jadi Kristen, pura-pura jadi orang penting di Kristen, kemudian mereka mualaf. Dan ketika mualaf ya ingat ya, nggak semuanya ya. Ini yang lain itu belum ada buktinya, dan Goldian ini sebenarnya nggak terbukti gitu. Karena bukti itu yang diperlukan tuh bukti yang langsung ke lokasi. Ini adalah pengakuan, kita tahu ya berdasarkan dari pengakuan Goldian gitu, ya kan? Goldian sendiri ngaku, dan ingat, jadi jangan samakan antara satu dengan yang lain itu. Dengan satu kejadian namakan semuanya gitu loh guys. Itu bukan pola pikir yang baik gitu kan. ujungnya cari keuntungan dan kepentingan dari status yang katanya dia sandang. Kayak Goldian ngaku. Kalau Goldian ini saya paham ya. Jadi ini adalah trik ya. Trik ini guys. Kenapa saya katakan trik ya? Gini, Goldian pengen, yang saya tangkap dari Goldian ini ya, dia ini pengen membuktikan kalau kan kita tahu pendeta itu kan belajar ilmu teologi namanya kan. Teologi yang didapat dari turun-temurun, dari dahulu, dari Vatikan gitu kan, turun-temurun sampai ke bawah. Nah, jadi ilmu itu ya, yang didapat itu ya, itu bukan harga mati guys. Karena ingat, ilmu berkembang dan ilmu itu luas kajiannya gitu. Nah, kita kan membaca kitab itu, apapun kita baca ya, mau kitab, mau Quran, mau hadis, itu kan dengan pemahaman bahasa yang baik dan benar gitu, dan pakai nalar logika gitu. Bahkan para imam kita dalam Muslim aja ya, para imam kita itu berevolusi. Jadi imam kita ada 4 ya, seperti Anda tahu dari Islam ya. Imam itu tidak mau terpaku pada satu ini, dia mengkaji lagi gitu guys. Jadi nalar itu selalu dipakai dalam Islam, jadi nggak pernah terbentur gitu. Oh, dari ada dulu yang pertama satu itu lalu semuanya nurut, enggak. Jadi dikaji lagi, ditemukan lagi bukti-bukti baru ya kan, logika baru dan segala macam gitu. Jadi terbuka Islam dalam hal logika. Kalau mereka kan tidak terpaku pada dogma gitu guys. Nah, jadi Goldian ini dia pengen jadi ada 2 pendeta ya. Pendeta satu tentu pendeta asli yang belajar teologi, satu lagi adalah pendeta yang mana nggak asli ya, kita akui nggak asli, tapi itu adalah bentuk sindiran. Yang mana Goldian ini dia pengen menyampaikan ya, kayak saya juga ya, saya nggak pernah pakai gelar pendeta gitu kan, tapi kita pengen sampaikan loh, sesuatu itu dikaji dengan logika nalar gitu. Nggak bisa kita tunduk pada dogma gitu aja. Dogma diajarkan berabad-abad lalu nggak bisa guys. Kita harus pakai logika nalar kita. Apakah ini masuk akal apa tidak gitu? Apakah masuk akal Anda menuhankan seorang manusia gitu kan? Itu kan logika kita harus kita challenge gitu kan. Kenapa sih kita kok bisa menuhankan manusia gitu kan, sama manusia gitu. Jadi logika itu harus kita rawat, harus kita keluarkan. Jangan kita terpaku pada dogma. Jadi jadi Goldian ini pengen menyampaikan kalau dia adalah pendeta yang meskipun bukan dari garis teologi ya, teologi yang dari ajakan dari yang
dogma turun-temurun, tapi dia adalah pendeta guru yang pemakai nalar logika. Dan kita bisa lihat dari argumentasinya. Jadi yang penting itulah argumentasi, bukan dari mana Anda berasal gitu. Karena kalau dari dalam Kristen sendiri ya, itu banyak apa guys, perentangan ya. Ada Katolik, ada Protestan, ada apa lagi? Apa namanya? Aduh, saya lupa tuh guys ya. Aduh, apa sih namanya tuh? Saksi Yehova ya kan, ini Barnabas dan segala macamnya. Jadi memang logika terus harus kita ini. Karena nggak ada satu ini guys. Dogma itu pun berada banyak ini. Cuman saling satu sama lain mengakui yang lain sesat, yang ini sesat gitu. Saling mengakui sesat. Jadi Katolik mengakui Protestan sesat. Protestan akan mengakui lagi nanti Saksi Yehova sesat, dan Saksi Yehova tentu mengakui sebaliknya sesat gitu. Jadi itu makanya gunanya logika. Jadi apa namanya si Goldien ini ingin menyampaikan itu sebenarnya. Kalau pendeta dia ingin meruntuhkan teologi yang selama ini dibangun ya tidak berdasarkan logika dan nalar. Saya juga begitu. Saya berusaha meruntuhkan itu dengan apa? Dengan argumentasi. Jadi kalau Goldien ditambahkannya dengan dengannya semacam sindiran lah gitu. Ya, bagaimana bisa pendeta yang nggak asli seperti Goldien ya, yang cuman catut nama bisa lebih logis dan nalarnya lebih dipakai daripada pendeta yang dari turun-temurun dogma teologi itu guys. Pendeta dan juga Waloni ngaku doktor teologi dan dia ngaku pendiri sebuah universitas. Nah, kalau Waloni ya itu tidak ada buktinya ya. Jadi Louis tuh harus tidak bisa googling guys. Kalau semua bisa di googling ya, nggak perlu lagi ada internet. Pernah menyampaikan ya beberapa waktu lalu ya, sering tuh sampaikan ya. Nggak, kalau gitu kalau cuma butuh googling ya ngapain ada Intel. Ngapain ada orang turun investigasi ke lapangan gitu. Nggak perlu ada guys, cukup di googling aja gitu. Dipikir Louis ini googling bisa semuanya ya kan? Bukti itu didapat di lapangan. Googling tuh hanya semacam mencari titik terang aja guys, untuk mengarahkan kepada investigasi lapangan. Jadi gini, metodologi investigasi itu nggak bisa investigasi secara apa aja, tapi itu hanya pembuka untuk dicek sebenarnya di dunia nyata. Karena kita tahu ya Google ini itu kayak Wikipedia aja ditulis oleh siapa aja bisa gitu. Kita menemukan Wikipedia bahkan ada yang ngaco gitu, yang mengatakan bahwa penjajah Belanda itu bukan penjajah gitu kan. Luar biasa guys. Jadi ada banyak lagi yang nggak bisa dipercaya gitu kebenarannya gitu kan. Makanya itulah gunanya investigasi lapangan. Jadi nggak bisa Anda katakan Google lalu Anda katakan ini loh Google ngomong seperti ini gitu. Mana nggak bisa guys. Google aja harus dicek lagi kebenarannya gitu kan. Universitas Kristen dan apalah itu. Dan hari ini tema yang saya usung adalah The King of Liars. Sebenarnya banyak banget ya yang liar itu. Tetapi Anda nggak liar namanya ya, mengatakan Ustaz Abdul Somad murtad, jadi Kobuzer Muslim murtad dan kafir, itu liar guys, itu pembohong besar gitu. Bagaimana bisa Ustaz Abdul Somad dikatakan murtad, jadi Kobuzer Muslim juga gitu. Itu pembohong terbesar abad ini gitu. Belum pernah ada orang yang mengatakan Ustaz Abdul Somad jadi Kobuzer Muslim murtad dan kafir, Louis lah orangnya gitu. Hanya ambil sekarang fokus di Goldien, yang mana dia membohongi identitasnya, yang katanya dia adalah seorang pendeta. Jadi gini ya, dia tidak berbohong. Goldien nih, kita sudah sampaikan videonya sebelumnya. Dia memakai itu nama panggung, ingat ya. Dan Anda tinggal tanya, ini pendetanya pendeta yang bagaimana? Kecuali gini, saya pernah sampaikan video sebelumnya, dia mengatakan saya pendeta dari gereja Anu, jemaat saya anu gitu kan. Yang melantik saya pendeta Anu, itu baru bisa dikatakan bohong. Tapi kalau dia hanya memakai gelar pendeta, itu nggak bisa dikatakan bohong guys, karena dia tidak menyebut dari gereja mana gitu, ya kan? Apalagi pendeta itu luas skopnya gitu, meskipun dia asumsikan begitu, tapi tetap dia tidak menyebut di mana gerejanya dan siapa melantik dan jemaatnya siapa aja gitu guys. Oke, tunggu. Kemarin saya sudah bahas banyak banget tentang dia. Tapi kali ini saya mau menyoroti satu hal penting. Ketika saya ungkapkan bahwa pendetanya hanya nama panggung, itu hanya gelar yang dia angkat sendiri, kemudian Goldien ngeles guys. Ngelesnya apa? Dia ngeles katanya pendeta itu dari bahasa Sanskerta. Dan itu berarti guru. Dan semua orang berhak untuk menyandang kata pendeta yang adalah guru.
Nah, itu ngelesnya ya. Kita harus pegang banget di situ supaya kita tahu kemudian kelanjutannya bagaimana. Nah, kalau memang dia sengaja pakai pendeta itu hanya sebatas guru, lalu kenapa dia pakai atribut-atribut pendeta dalam konteks Kristen? Sekarang kau jawab, Goldian. Nih ya, saya jawab ya. Kamu mau ngeles? Menjawab ya. Sebenarnya simple guys ya. Gini, apa namanya? Pendeta itu artinya kan guru. Guru ini bisa apa? Guru di Kristen, guru di Buddha, Hindu gitu kan. Nah, jadi intinya adalah itu tidak menghilangkan makna guru. Pendeta itu kan artinya guru juga, meskipun dalam Kristen sekalipun gitu. Nah, cuma gini ya, kosan saya pada Goldian ya, apa namanya? Apa saya katakan ya? Sebenarnya sih itu terserah Goldian. Maksud saya gini guys ya, selama dia tidak menyebut saya dari pendeta di gereja mana gitu, siapa menanti saya gitu kan, nggak masalah sebenarnya. Apa namanya? Apa ya? Gini guys ya, apa yang dilakukan Gus Goldian sebenarnya adalah sindiran gitu. Kalau sebenarnya pendeta nggak asli ya, yang dia menggelar dirinya pendeta, meskipun itu bukan dari resmi gitu ya, kan ada yang resmi dan tidak gitu ya. Jadi tiap orang itu kan hak dia untuk menglabeli diri siapa aja, saya ustadz misalnya, atau saya pendeta, atau saya apapun itu, asal tidak resmi. Ingat ya, asal tidak resmi ya, ingat itu, asal nggak resmi. Kecuali dia resmi menyebutkan saya dari saya dari ini, dari dari gereja ini gitu, itu baru nggak boleh guys. Selama tidak resmi nggak masalah gitu. Karena tujuan dia bukan untuk serius gitu guys, serius untuk menipu orang gitu kan. Nah, karena dia sudah buat video klarifikasi, kecuali belum video itu belum ada gitu. Jadi kalau belum ada pun video itu Anda tinggal tagih gitu kan. Jadi untuk agar orang kan di sana terbuka nih dengan klarifikasi dia, orang jadi tahu ternyata Goldian cuman pendeta yang ngangkat sendiri, bukan resmi gitu ya kan. Ibaratnya itu pendeta yang resmi gitu. Nah, jadi dia tuh pengen sebenarnya menyindir kalau pendeta yang berdasarkan teologi, dogma itu nalarnya logikanya kalah dibandingkan pendeta yang diangkat sendiri guys. Itu loh, saya sampaikan seperti itu loh logikanya gitu. Jadi ini adalah kalau debat sama pendeta kan wajar, orang bilang kan jadi orang ini guys itu dia pengen menunjukkan ya bahwa gelar itu gak begitu penting ya. Gelar itu Anda mau resmi mau tidak, kalau Anda tidak pakai nalar logika sama aja gitu. Anda mau S1, S2, S3 kalau logika nggak dipakai, nalar nggak dipakai sama aja gitu. Ya kan? Ingat Albert Einstein itu nggak sekolah ya, tapi dia pakai logika, makanya keluar rumus EMC kuadrat gitu. Banyak orang yang profesor tapi dia tidak mampu untuk berlogika ya. Ada yang waktu itu bahkan ada di debat TV itu ada profesor, saya lupa namanya, cuman dia nggak pakai data. Nah, ada yang tidak profesor ya, dia cuman cuman dosen biasa, tidak ada gelar S2, hanya S1 aja. Tapi dia pakai data, jadi dia menang debat itu karena dia pakai data. Jadi yang profesor yang S3 ini dia karena pegang data, jadi dia nggak bisa menyampaikan pendapat dengan benar gitu. Langsung disanggah, karena punya data lah gitu. Karena ternyata ternyata dia bilang saya juga baru tahu nih gitu. Ya makanya, jadi profesor pun butuh data guys. Jadi gelar itu bukan segalanya gitu loh guys. Apalagi ini berdasarkan dari dogma dan teologi turun-temurun. Ya Islam aja nggak seperti itu. Islam ini mengajarkan untuk kebebasan berpikir, tapi tak ada rambu-rambunya ya. Jadi kita tuh tidak penting mau gelar apa itu, Anda mau ustadz dari mana ya. Bahkan kita salah satu petinggi dari organisasi Islam ya yang besar itu ya, itu mengatakan makin panjang jenggot makin goblok. Kita nggak nengok gelarnya guys, kita melihat argumentasinya logis apa tidak gitu. Jadi Islam ini sangat mengedepankan logika dan nalar. Kalau mereka ini tidak gitu. Mereka ini yang penting pendeta gitu kan. Makanya Goldian pengen buktikan kalau sama pendeta itu karena mereka perlu pikir seperti itu kan, nih pendeta sama pendeta nih pasti benar nih ya kan. Nah, tapi kalau dia pengen challenge itu loh. Jadi dia pengen buktikan kalau pendeta itu bisa salah ya, tapi yang resmi ya, tapi sementara pendeta yang enggak resmi itu bisa benar guys. Apalagi ya boleh semua orang pakai pendeta, oke lah, karena itu bahasa Sanskerta. Tapi adakah pendeta yang berarti guru itu yang agamanya lain, yang terserah dia agama apa, kemudian dia pakai atribut-atribut yang resmi digunakan oleh Kristen? Saya akan menunjukkan fotonya ya. Nah, kita tahu dalam covernya yang mana dikatakan pendeta Abednego. Nah, ingat ya, ini Luis nggak paham ya.
ini Luis ya, ini adalah editan. Kalaulah, jadi gini ya, ini kan dunia maya loh, ya editan, ya. Jadi nama panggung, gaya panggung gitu. Nah, jadi kecuali kalau Goldian itu pakai foto asli, dia memang betul-betul pakai baju pendeta dan di foto real. Ini kan editan. Ini badannya bukan badan dia guys. Jadi apa namanya? Ini Anda harus cerdas dalam hal ini gitu, ya kan? Saya bisa tahu ini bukan, kecuali yang salah itu ya gini loh. Kalau dia bohong tuh begini ya. Saya misalnya ya, saya ngaku pendeta dari gereja Bethel misalnya. Pendeta yang nanti saya adalah pendeta, misalnya pendeta siapa ya? Charles misalnya. Lalu saya punya jemaat 5.000, nama jemaat saya sebutkan. Lalu saya juga memakai foto dengan memakai baju pendeta di sebuah gereja malah gitu. Nah, itu baru kebohongan publik namanya. Tapi kalau ini memakai nama pendeta, lalu fotonya editan, ini nggak bisa guys, dikatakan berbohong, nggak bisa gitu. Anda nggak cerdas, udah tahu ini editan, masih Anda percayai, masih Anda anggap benar gitu. Nah, itu loh guys, pikirnya gitu kan. Menguliti Jason Sang, penghujat dengan sempurna. Nah, ini Jason yang sebelah kanan, sebelah kiri ditulis pendeta Abednego. Dalam foto ini dia mengedit mukanya yang ganteng ini, muka Jawa ngaku Batak ini, dia memakai atribut. Dia jelas-jelas menggunakan baju yang mengindikasikan bahwa ini baju yang dipakai oleh pendeta dalam Kristen. Kolar, ada putih-putih yang ada di kerah baju itu, dan kemudian kalungnya adalah kalung salib. Dan kalau kita lihat yang dipegang adalah buku yang tebal ini, jelas semua orang tahu bahwa buku ini adalah Alkitab. Sekarang pertanyaan saya sederhana lah Goldian. Kalau kau ngaku-ngaku pendeta itu hanya karena pendetamu adalah sebuah sebutan untuk guru secara umum, kenapa kamu edit fotomu itu menggunakan kalung salib? Hah? Kenapa? Terus kemudian kamu pakai jubah yang dipakai oleh pendeta dan juga kemudian ada kolar putih di sini nih. Nah, kolar putih dia tidak memakai, itu editan, paham ya? Beda kalau mau memakai dengan editan gitu. Saya memakai benar, saya ngedit nih ya, tapi real gitu. Tapi kalau dia ngedit guys, itu bedanya. Yang ada di kerah itu, kenapa? Ya jelas tujuanmu adalah supaya menunjukkan bahwa kamu pendeta di dalam Kristen. Mau ngeles apa lagi? Hapus dulu. Dia bukan menunjukkan pendeta dalam Kristen. Dia pengen menunjukkan ya, kalau dia tuh adalah pendeta nggak resmi, tapi bisa mengalahkan pendeta yang asli guys. Itu logika berpikir seperti itu loh. Dia pengen men-challenge ya, bisa nggak nih pendeta asli ini pakai nalar logika gitu. Ya kan, masa kalah sama pendeta nggak resmi gitu loh guys. Fotomu itu kalau mau ngeles Goldian, kemarin memang kamu sempat bersih-bersih jejak digitalmu. Sebenarnya ada jejak digital yang parah banget itu. Itu kalau diungkapkan kamu pasti akan, waduh, malunya minta ampun. Tapi ya saya rasa itu nggak perlulah gitu. Tapi jejak digitalmu itu juga menunjukkan bahwa dirimu itu mencatut nama pendeta itu bukan dalam konteks guru secara umum, tapi itu dalam konteks pendeta dalam Kristen. Terbukti dari fotomu ini. Di foto selanjutnya, di sini juga dikatakan sebelah kiri pendeta Abednego, sebelah kanan pendeta Gary Aji, dan juga Tauhid versus Tritunggal, dan kemudian pendeta yang sebelah. Ingatkan saya dengan Unitarian dulu. Unitarian melawan Trinitarian gitu guys. Di Unitarian adalah Arius dan kawan-kawan gitu kan. Jadi mirip ini gitu. Jadi Unitarian Arius melawan Tritunggalnya Paulus guys dan kawan-kawannya. Kanan Jerry Aji ini, pendeta Jerry Aji memakai baju ya, ini mengindikasikan pendeta dalam Kristen. Buddha nggak gini, Hindu nggak gini, dan jadi kan nampak bedanya. Yang satu editan, yang satu lagi real gitu. Masa itu aja nggak bisa dibedakan gitu kan, Luis nih. Ya, jadi gini loh, jangan bawa serius sesuatu yang editan gitu. Kita bawa fun aja gitu. Ini kita pengen, yang kita lihat tuh penting kan argumentasinya gitu loh guys. Kita pengen lihat argumentasinya, bukan baju atau apa yang disandang guys ya. Saya nggak peduli bahkan ini mau pendeta beneran, ini mau pendeta abal-abal gitu kan. Yang saya lihat tuh argumentasinya. Luis tidak, dia nggak mampu guys. Nalarnya aja berapa kali saya udah buat video mematakan kalau dia tuh nggak punya logika dan nalar gitu guys. Jadi yang penting tuh argumentasi, bukan dari title guys ya.
Pansel kertas secara umum nggak gini. Dan sebelah kiri dia bandingkan dengan dirinya nih, awet nego, pakai kalung salib lagi. Dikatakan debat sengit antara dua pendeta. Nah, kamu mengkomparasi antara dirimu yang pendeta dengan pendeta Gary, katanya berdebat. Kamu tauhid, dia Tritunggal. Nah, ini tujuannya apa? Ya tujuannya jelas. Kau ingin tunjukkan bahwa dirimu ini adalah pendeta dalam Kristen. Supaya apa? Supaya mudah menipu orang yang melihat kamu. Bukan itu tujuannya. Luis ini nggak canggih pikirannya ya. Si Goldian pengen buktiin kalau dia lebih cerdas, lebih logik dan nalar dibanding pendeta yang resmi. Paham nggak? Ya. Kalau nipu, dia mengatakan seperti ini. Saya katakan berkali-kali ya, kalau saya mau nipu nih, saya akan katakan, saya pendeta dari gereja, misalnya gereja Anu. Saya dilantik oleh pendeta Anu gitu. Paham nggak? Tapi kalau cuma dikatakan saya pendeta dilantik tanggal sekian, dia nggak sebut tempat, nggak sebut siapa melantik gitu. Ya kan? Dan dia tidak memakai resmi, hanya editan. Kita harusnya cerdas. Luis nggak cerdas ini, ya kan? Nah, apalagi dia sudah klarifikasi gitu kan. Saya bilang ini pendetanya adalah pendeta secara umum, bukan pendeta yang dilantik resmi gitu guys. Jadi itu klarifikasi dia cukup gitu, ya kan? Udah cukup itu klarifikasi itu sebenarnya. Tapi Anda aja yang kurang cerdas gitu dalam menyikapi hal ini. Salah satu contohnya aja kamu buka rekening atas namamu, Goldian Rihalsyah, ya, Goldian Rihalsyah, dan juga kemudian kamu tulis di situ sumbangan donasi dengan nama Goldian Simbolon, supaya apa ya, Fam Simbolon dukung aja kamu gampang-gampang gitu. Orang-orang Batak dukung kamu karena kamu adalah orang Batak menurut kamu. Nah, hal-hal semacam ini, penipuan seperti ini. Makanya kalau ada marga Simbolon itu tanya, ini Anda pakai. Jadi yang orang tuh udah sedikit dong, ya kan? Jangan gampang, oh ini pakai nama Simbolon berarti marga Simbolon, enggak. Kalau dia katakan saya adalah marga Simbolon. Si Goldian nggak pernah menyebutkan saya marga Simbolon, saya Simbolon gitu. Paham ya? Jadi tidak merujuk kepada suatu, dia tidak menyebut marga Simbolon, ya, tapi cuma Simbolon gitu guys, paham ya? Jadi apa namanya? Kayak misalnya gini deh, logika aja, kayak ada saya, kamu siapa? Oh saya adalah Inter Milan gitu, saya adalah MU, saya adalah apa gitu. Nah, tanya kamu ini MU apa gitu? Apakah supporter kah? Apakah pemain bolanya kah? Apakah manajer? Kan bisa tanya gitu. Ya, Goldian Simbolon ini apa gitu? Marga Simbolon kah? Apa? Pecinta marga Simbolon kah? Apalagi itu ya? Apa namanya? Ya intinya segala macam lah. Jadi jangan langsung Goldian Simbolon lalu dikatakan, "Oh, ini marga Simbolon" gitu. Lah, ada orang yang menyebut namanya misalnya Andi Inter Milan gitu atau Andi Milan gitu. Atau apa ya, saya pakai nama Andi aja lah ya, Andi MU gitu. Apakah dia pemain MU? Makanya cerdas sedikit gitu. So, kalau dikatakan Andi pemain MU baru, oh pemain MU gitu, ya kan? Tapi kalau dia tidak menyebut Goldian marga Simbolon, cuman Goldian Simbolon, Anda tinggal cek ini maksudnya nama Simbolon belakang dia ini adalah apakah dia marga Simbolon, apakah dia supporter Simbolon atau penggemar marga Simbolon atau apa itu. Anda tinggal tanya gitu. Jadi jangan gampang donasi gitu aja. Clear kan? Apalagi dia sudah klarifikasi gitu. Saya bukan marga Simbolon, saya hanya pakai nama Simbolon gitu. Terus jadi saya juga, saya bukan pemain MU misalnya kan, tapi saya juga cuma memakai nama MU gitu. Ini sebenarnya simple loh guys, tapi Luis aja dia nggak ngerti arti kata nipu, itu nggak ngerti gitu. Ini udah mencapai satu titik yang namanya the king of liar. Kamu jadi raja pembohong gitu. Dan bapaknya siapa? Father of the liar ini siapa? Kalau raja pembohong ya,